many shrimps do you have to eat before you make your skin turn pink? Eat too much and you'll get sick. Shrimps are pretty rich. Di sini saya akan menjelaskan tentang medan magnet dari solenoida. Nah, jadi medan magnet itu adalah sebuah medan di mana dia memiliki arus listrik. Nah, kemudian pada arus listrik tersebut dia itu menimbulkan suatu gaya magnetik. Nah, kemudian ada solenoida. Nah, jadi solenoida ini adalah kumparan yang terbuat dari kabel yang dililitkan. Kemudian kabel yang dililitkan tersebut tadi kan dia bentuknya rapat. Nah, kemudian panjangnya dia itu lebih besar dari diameternya. Ada dua jenis solenoida yang digunakan pada suatu medan magnet. Yang pertama ada solenoida rotasi dan solenoida linier. Nah, tetapi solenoida jenis ini yang sering digunakan adalah solenoida linier, di mana bentuknya itu seperti tabung. Nah, jadi untuk menentukan arah dari suatu solenoida kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan dan hukum Oersted. Nah, jadi menggunakan kaidah tangan kanan, 4 jari ini sebagai arus listrik dan ibu jari ini sebagai arah dari medan magnetnya. Jadi arah medan magnetnya ini dia melingkupi solenoida, sedangkan arusnya ini dia ada di dalam solenoida tersebut. Ada faktor-faktor nih yang mempengaruhi medan magnet pada solenoida. Apa aja sih? Nah, jadi yang mempengaruhi itu adalah jumlah lilitannya, kemudian arus listriknya, dan panjang dari solenoidanya. Jadi solenoida yang sering digunakan pada suatu percobaan itu biasanya dia pakai jenis solenoida linier karena dia itu lebih mudah dalam percobaannya ya daripada rotasi, juga dia perhitungannya tuh lebih mudah. Nomor 1, suatu solenoida yang panjangnya 2 meter memiliki 400 lilitan dan jari-jari 2 cm. Jika solenoida ini dialiri arus 0,2 ampere, tentukan induksi magnet. Yang pertama, A. Di pusat solenoida, B. Di ujung solenoida. Nah, sini kita penyelesaian dulu ya. Di sini kita tulis dulu yang diketahui. L-nya ini kan panjangnya 2 meter, N-nya itu jumlah lilitannya 400 lilitan. Terus arus listriknya 0,2 ampere. Yang ditanyakan yang pertama tadi di pusat solenoida. Nah, kita menggunakan rumus BP. B pusat sama dengan mu dikali I dikali N per L. Dimana mu itu bernilai 4V kali 10 pangkat min 7. Di sini mu 4V dikali 10 pangkat min 7, I-nya 0,2, N-nya 400 lilitan, per L-nya 2. Nah, kita kaliin 4V dikali 0,2 dikali 400. Hasilnya 320 V kali 10 pangkat min 7 dibagi 2 sama dengan 160 V kali 10 pangkat min 7. Kita ubah jadi kan ini 320 V kali 10 pangkat min 7 dibagi 2 160 V kali 10 pangkat min 7. Nah, kita ubah lagi menjadi 16 V kali 10 pangkat min 6T. Selanjutnya, kita mencari induksi magnet di ujung solenoida. Di ujung solenoida. Menggunakan rumus B ujung, BU, mu 0, I kali N per 2L. Terus, setengah dari B pusat ini sama dengan setengah
16 V kali 10 pangkat min 6 sama dengan 16 dibagi 2 itu 8. Jadi hasilnya 8 V kali 10 pangkat min 6 Tesla. Baik, kemudian di sini saya akan menjelaskan untuk rumus pada medan magnet dari solenoida. Nah, jika kita membahas medan magnet dari solenoida, itu konsepnya sama seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Nah, di mana ini merupakan arusnya. Nah, ini arah arusnya masuk ya. Dari sini ke sini masuk, kemudian keluar. Dari sini masuk. Nah, arah masuknya ini kita ibaratkan dengan X. Nah, kemudian dari masuk, kemudian keluar. Masuk, keluar. Masuk. Jadi yang di sebelah sini itu masuk, kemudian keluar. Nah, yang di bawah ini keluar. Nah, arah arus keluar ini kita ibaratkan dengan dot. Nah, kemudian jika kita buat seperti ini, nah arah pusatnya mana? Pusatnya kan ada di sini. Nah, di sini juga sama, pusatnya ada di sini. Jika kita gambarkan seperti ini, maka mana sudut pada pusat solenoidanya? Langsung saja kita tarik ke atas untuk membentuk sudutnya. Nah, ini dinamakan dengan sudut alfa dan ini dinamakan dengan sudut beta. Sehingga jika kita turunkan, nah kita menggunakan persamaan medan magnet, di mana BP sama dengan mu0 IN per 2L. Karena di sini membentuk sudut, maka cos alfa, sudut alfa plus cos beta, sudut beta. Nah, kemudian kita sudah mengetahui bahwa panjang solenoida itu lebih besar daripada diameternya, sehingga alfa itu sama dengan beta mendekati 0. Sehingga jika kita turunkan persamaan ini menjadi B pusat sama dengan mu0 IN per 2L. Cos alfa itu cos 0 plus cos beta itu cos 0. Nah, sehingga mu0 IN per 2L, cos 0 itu nilainya 1, cos 0 juga nilainya 1. Nah, sehingga jika diturunkan B pusat sama dengan mu0 IN per L. Nah, ini merupakan persamaan akhir atau rumus pada pusat solenoida, di mana B itu sama dengan kuat medan magnet atau Tesla. mu0 itu permeabilitas ruang hampa yang memiliki nilai 4V kali 10⁻⁷. Kemudian I itu merupakan arah arus listrik yang disimbolkan dengan A. N itu merupakan banyaknya lilitan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu L. L itu merupakan panjang solenoida. Kemudian, bagaimana jika rumus di ujung solenoidanya? Sebelum membahas itu, saya menuliskan terlebih dahulu ini merupakan rumus di pusat solenoida yang sudah kita cari tadi, yaitu B pusat mu0 IN per L. Nah, ini sekedar hanya untuk mengingat saja. Nah, kemudian untuk mencari rumus di ujung solenoida, kita mengibaratkan seperti tadi. Untuk arah arus yang masuk, kita ibaratkan dengan X. Kemudian untuk arah arus yang keluar, kita ibaratkan dengan dot. Nah, jika kita bentuk seperti ini, nah, di mana ujung solenoidanya? Ujung solenoidanya itu ada di sini. Nah,
jika kita gambarkan seperti ini. Nah, ini merupakan arah sudut awal. Nah, arahnya itu dari sini ke sini. Nah, ini membentuk sudut 90 derajat. Ini merupakan alfanya. Alfa sama dengan 90 derajat. Nah, kemudian berapa besar betanya? Nah, untuk betanya kita langsung saja tarik. Nah, ini merupakan sudut betanya. Sudut betanya itu mendekati 0. Beta sama dengan mendekati 0. Nah, sehingga kita masukkan ke persamaan medan magnet, yaitu B0 BU. Nah, kenapa BU? Karena saya mengibaratkan U ini ujung. Nah, BU sama dengan μ0 IN per 2L. Karena ini membentuk sudut, maka untuk sudut alfa yaitu cos alfa 90 derajat plus sudut beta. Sudut betanya 0 derajat, sehingga plus cos 0 derajat. Nah, sehingga jika diturunkan μ0 IN per 2L cos 90 derajat itu sama dengan 0. Cos 0 derajat itu sama dengan 1. Maka 0 plus 1. Sehingga B ujung sama dengan μ0 IN per 2L. Nah, ini merupakan persamaan atau rumus di ujung solenoida. Nah, sekarang kita sudah menemukan bagaimana rumus di ujung dan di pusat solenoida. Ini merupakan rumus di pusat solenoida dan ini merupakan rumus di ujung solenoida.